Setelah kita mereview dari aspek desain dan performa Realme P3 Lite, kali ini kita akan melanjutkan lagi review HP ini. Kali ini dari aspek kamera dan aspek fitur-fitur yang menarik dari HP ini. Jadi apabila kamu belum melihat review dari performa HP ini dan desain detail dari HP ini seperti apa, silahkan mampir ke video review yang sebelumnya ya, video review yang dari aspek performa dan aspek desain. Tapi kalau kamu memang menyukai dan menantikan penasaran bagaimana performa kamera dari HP ini dan fitur-fitur apa saja sih yang ditawarkan dari Realme P3 Lite, kamu berada di video yang tepat. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa berikan hype untuk video ini. Dan langsung saja mari kita lanjutkan review ini di Suka Review. Mari kita lanjutkan dari aspek kamera HP ini. Kamera Realme P3 Lite ini terdiri dari hardware 50 megapiksel AI kamera. Ya, hanya ini saja, benar 50 megapiksel AI kamera. Dan meskipun di belakang ini ada dua lingkaran ya, yang mirip seperti modul kamera, tapi nyatanya yang merupakan modul kamera sungguhan ini ya hanya satu. Dan itu pun jangan salah ya, yang dimaksud 50 megapiksel AI kamera di sini bukan berarti menggunakan lensa 50 megapiksel, tetapi menggunakan interpolasi kamera yang mana kamera aktualnya itu sebenarnya 12,5 megapiksel yang diinterpolasi menggunakan AI, jadi mempunyai kemampuan setara 50 megapiksel. Hal semacam ini sebenarnya bukan hal yang bukan hal yang negatif ya. Sebenarnya ini adalah hal yang umum untuk aspek kamera, yaitu gimana cara kita mengakali atau meng-up performa dari kamera itu sendiri ya, untuk kamera belakangnya. Sedangkan untuk kamera depannya menggunakan lensa 5 megapiksel untuk selfie ya. Sebenarnya untuk fitur-fitur kamera HP ini ya bisa dibilang cukup lengkap ya. Karena HP ini selain foto, video, mode potret, mode malam, tetapi juga ada mode pro, mode panorama ya, mode jalanan, potret. Nah, dan di sini ada mode resolusi tinggi, selang waktu, slow mo. Di sini ada fitur video dual view ya, atau dua tampilan. Jadi di sini bisa menangkap kamera depan dan kamera belakang secara simultan ya, secara sekaligus. Ada fitur stiker dan fitur pemindai teks ya. Sebenarnya kalau untuk harganya sih sebenarnya dari fiturnya itu sudah cukup banyak ya, dan bagi saya sebenarnya fitur-fitur yang cukup fungsional ya, apalagi yang fitur pemindai teksnya ya. Jadi misalnya kamu adalah pekerja yang memerlukan foto sebagai bukti, foto-foto berkas-berkas, ini sebenarnya bisa cukup membantu. Karena apa? Kelebihannya adalah ketika memotret, digunakan untuk memotret dokumen, maka nanti tulisan-tulisan itu akan tetap terbaca dan akan tetap tajam, tidak blur. Itu fitur-fitur yang
fungsional. Tentu saja di sini kita tidak lupa untuk menampilkan sampel ya. Sampel hasil perekaman video depan, belakang, baik itu siang dan malam. Kemudian mungkin kita akan tambahkan juga sampel video perekaman menggunakan fitur dual view-nya. Kemudian kita juga lampirkan sampel foto, mode foto, kamera depan, kamera belakang dengan mode gelap terangnya, dan kita coba juga untuk menggunakan fitur ininya ya, pemindai teksnya ya. Kalau itu nanti silahkan nilai sendiri hasil dari kamera HP ini, Realme P3 Lite. Rekaman menggunakan kamera depan Realme P3 Lite yang merupakan HP low end dari Realme ya. Kita lihat di sini kita tidak pakai mikrofon eksternal. Entah nggak tahu nanti yang mana yang masuk lebih dominan, suara saya apa suara sekitar ya. Di sini ada suara-suara lagu-lagu. Nah ini cuma pemandangannya, kontras warnanya mungkin untuk background jadi kurang begitu jelas ya. Nah untuk stabilisasi saya rasa ini cukup. Video menggunakan perekaman kamera belakang Realme P3 Lite ya. Di sini ada dua opsi. Nah, zoom 2 kali, zoom 1 kali. Ini perekaman gak menggunakan mikrofon eksternal ya. Kalau untuk video ini lumayan stabil. Resolusi maksimal 1080p 30 fps. Kalau untuk sekelas HP low end sih, ini saya rasa sudah cukup bagus ya, Realme P3. Oke, kita melakukan pengujian perekaman kamera depan ya, Realme P3 Lite. Ini kita rekaman di malam hari di bawah pohon kelor ya. Jadi ini pencahayaannya menggunakan pencahayaan lampu jalan di sekitarnya, jadi kelihatan noise-nya. Kita tidak pun pakai mikrofon eksternal tambahan ya, dan resolusi 5 megapiksel, dan memang noise-nya banyak sih. Konsekuensi sesuai harganya dan sesuai spesifikasi layarnya ya. Nah, cuma di sini Realme juga menyediakan pencahayaan tambahan ya, dengan menyalakan layar depannya ya. Kita coba, kita nyalakan. Nah ini perbedaannya ya. Nah apakah terangnya cukup membantu? Oke, kayaknya memang cukup membantu ya, penerangannya memang tambah terang. Cuma kalau ketajaman layarnya ya ala kadarnya seperti ini, 5 megapiksel di Realme P3 Lite. Sekarang kita coba perekaman menggunakan kamera belakangnya ya. Oke, ini perekaman menggunakan kamera belakang Realme P3 Lite ya. Ini untuk perekaman statis. Nah, kita ini perekaman dengan bantuan sinar flashnya ya, untuk bantuan penerangan. Nah, kalau dimatikan seperti ini ya memang ada perbedaannya sih. Nah, mau cukup membantu sih flashnya untuk video ya. Cuma apakah stabilisasinya juga akan membaik ya? Coba kita melakukan gerakan di sini. Nah, dengan posisi backlight kita putar sedikit. Nah ini kamera belakang 50 megapikselnya ya, kita tidak perlu pakai tambahan. Nah ini fokusnya, autofokusnya cukup bekerja ya, menangkap tikusnya yang berjalan, kendaraan di kejauhan ya. Kalau untuk harganya sih ya, perekaman malam, vlogging malam ya, bisa dibilang ini ala kadarnya ya, cukup. Yang penting ada lah untuk momen-momen tertentu melakukan perekaman. Saya rasa kalau untuk perekaman lebih baik memerlukan pencahayaan tambahan yang lebih proper, jadi sehingga hasil perekamannya
lebih bagus. Nah, cuma kelemahannya gini. Nah, autofokus 5 4 3 2 1. Nah, ini masih nyari-nyari terus ya nih autofokusnya. Itu untuk objek jauh. Kalau untuk objek dekat seperti ini. Nah, ini perekaman kamera di malam hari menggunakan kamera belakang ya, Realme P3 Lite. Salah satu fitur yang cukup bermanfaat ya dan bisa digunakan yaitu adalah perekaman dual view. Bagi saya seperti ini. Nah, bisa merekam secara bersamaan antara kamera depan dan kamera belakang. Sebenarnya fitur ini cukup berguna ya dan baik. Nanti kita cek apakah suara saya nanti masuk ya. Ini untuk dual view, dan dual view-nya ini juga ada beberapa pilihan ya. Juga ada dual view dengan layout di posisi gelembung. Jadi yang wajahnya ini gelembung. Jadi karena kecil porsinya, jadi bisa lebih tajam untuk yang di bagian kamera depan. Nah, ini mode dual view dengan layout di belah. Dan ini mode dual view dengan layout persegi panjang. Jadi Realme P3 Lite ini sebenarnya untuk range harganya juga cukup ini ya, cukup multifungsi dan berusaha untuk memberikan fitur-fitur yang bagus dan fitur-fitur yang cukup banyak, sehingga HP ini lebih fleksibel untuk digunakan. Dan bagi saya untuk harganya di kisaran 1,5 jutaan ini salah satu opsi yang cukup menarik ya. Oke, silakan nilai sendiri hasil perekamannya. Kita lanjut ke review di aspek berikutnya. Oke, selanjutnya kita bahas fitur-fitur yang menarik dari HP ini. Yang pertama kita lihat dari fitur baterainya dulu. Di sini Realme P3 Lite menggunakan baterai dengan kapasitas yang cukup besar ya, yaitu 6300 mAh. Ini memang kapasitas baterai yang bukan cukup ya, memang besar di kelasnya, karena ini sudah 6000 plus 300 ya, walaupun sebenarnya agak nanggung sih karena sudah ada yang 6500 7000 ya, tapi lagi-lagi untuk harganya nggak bisa komplain, nggak bisa lepas dari aspek harga, karena 6000 mAh ini disandingkan dengan fitur-fitur HP ini ya memang akan menjadi HP yang awet ya, untuk digunakan seharian. Apalagi di sini HP ini masih menggunakan jaringan 4G ya, dukungannya 4G. Dan dari aspek baterai tersebut itu yang menarik, karena meskipun tidak ada fitur bypass charging ya sebagai perlindungan HP ini, namun di sini digantikan dengan fitur baterai adaptif ya, yang mana memungkinkan bahwa HP ini untuk mendeteksi aplikasi-aplikasi yang dapat menghabiskan baterai atau mengkonsumsi baterai secara berlebihan dan menonaktifkan aplikasi tersebut. Jadi ya memang HP ini memang bisa lebih optimal dan lebih menghemat daya baterai itu sendiri. Jadi HP ini kalau dilihat dari baterainya cocok memang untuk kamu yang mempunyai pekerjaan intens menggunakan HP ini. Lagi-lagi nggak salah kalau misalnya kamu fokus untuk ngebeat dengan HP ini. Selain itu, fitur dari baterainya, masih ada fitur kapsul mini, pembersih speaker, lalu ada tombol dinamis, gestur udara, dan mode mengendari. Kalau ini bagi saya yang menarik dan baru itu adalah mode pembersih speakernya ya, yaitu menggunakan frekuensi tertentu untuk menghilangkan atau menyapu kotoran yang menempel di sela-sela speaker. Namun sayangnya HP saya ini karena masih baru,
ya belum sekotor itu ya. Jadi nggak bisa terlihat langsung bagaimana fitur pembersih speaker ini bekerja. Ya, dan saya rasa itu ya kalau dari fitur-fitur menariknya. Dan sayangnya lagi-lagi ini kembali lagi ke selera pengguna dan bagaimana cara kamu menggunakan HP-nya. Apakah fitur-fitur yang ada tadi sudah cukup fungsional dan membantu aktivitasmu sehari-hari? Silakan tentukan sendiri. Oke, ini sebenarnya kalau untuk Realme P3 Lite ya, bagi saya itu untuk sebagai masukan ya, sebagai masukan mungkin dari segi softwarenya mungkin bisa ditingkatkan dengan dukungan picture in picture ya, fitur picture in picture. Karena bagi saya karena saya suka mendengarkan podcast, jadi ketika bermain game bisa langsung multitasking, bermain game sambil mendengarkan podcast melalui YouTube. Namun itu hanya sekedar saran sih. Kalau melihat dari aspek hardware, saya sendiri juga nggak yakin apakah HP ini akan mampu untuk melakukan multitasking seperti itu. Tapi saya rasa HP ini sudah, kalau untuk multitasking yang lain ya sewajarnya, saya rasa itu masih mumpuni karena HP ini mempunyai RAM 4GB. Yang saya pakai ini RAM 4GB dan masih bisa diekspansi dengan virtual RAM sampai 8GB. Jadi sebenarnya performa HP ini juga masih bisa ditingkatkan lagi. Jadi kalau misalnya kamu menggunakannya untuk sebagai rekan kerja, HP ini juga masih bisa dibilang cukup. Terakhir sebagai penutup, setelah saya menggunakan HP ini ya, Realme P3 Lite selama lebih dari 1 bulan ya, bahkan hampir 2 bulan ya, saya jadi memiliki kesimpulan ya, bahwa HP ini itu ibarat kentang yang sudah dirapikan, dibersihkan sedemikian rupa dan dipoles agar siap untuk dimasak sebagai wedges. Kenapa wedges? Karena HP ini pun sebenarnya apabila dimakan beserta kulitnya itu tidak masalah. Jadi maksudnya gini, jadi HP ini memang didesain secara cantik, rapi, dan bersih yang memang untuk digunakan dalamnya itu secara utuh. Jadi antara keseimbangan antara desain dan performa itu adalah keseimbangan yang cukup baik, meskipun pada dasarnya itu adalah kentang. Jadi tidak akan melepaskan jati diri kentang dari HP ini. Yang namanya kentang ya akan tetap kentang, tetapi kentang yang seperti apa adalah wedges itu tersendiri, adalah kentang yang sudah memiliki nilai tambah sehingga bisa kita nikmati. Jadi intinya ya, kembali lagi intinya, saya tekankan intinya, dengan harga di sekitar 1,5 jutaan ya, yang sekarang mungkin sekitar 1,5 jutaan, kamu akan mendapatkan kentang cantik yang siap kamu nikmati setiap hari dan tidak akan mungkin kamu keluhkan, karena ketika kamu mengeluh, kamu akan kembali lagi mengingat bahwa HP ini adalah HP kentang. Itulah pengalaman saya menggunakan Realme P3 Lite. Silahkan tinggalkan komentar apabila kamu memiliki pengalaman dan pendapat yang berbeda tentang Realme P3 Lite atau P3 Lite. Sampai jumpa di video suka review berikutnya. Jangan lupa subscribe.